dengan satu lini yang sama adalah Uranus gitu. Ya. Tapi apakah Uranus juga akan nyambung nanti dengan pola permainan satu tim ya? Kan kita nggak tahu juga. Karena untuk sekarang Pakito juga udah diambil. Aha. Ya, apalagi mungkin ya semakin lambat lawan gamenya dibawa sampai late game. Ini Baxia bisa di-kiting dengan Expo. True damage-nya bisa masuk terus-terusan karena Oke. udah overhit dia. Ya. Overhit. Ya. Oke. Dibakar, didaur ulang ya di terus, bannya. terus ya. Damage-nya kan warnanya udah bukan merah lagi, putih itu warnanya sana. Iya. Fight for Oke. the Dan ultimate ternyata answer. Hilda. Wih. Bakal nemenin Kairi farming dan Brody lagi. diamankan kembali untuk Shive. Hilda ya. Wow, cukup beresiko sebenarnya dengan adanya Hilda. Karena kita tahu untuk di early juga ini ada Novaria. Novaria punya damage yang besar loh di early game. Ini bisa dibalas pakai healer lagi gak sih? Masih ada Florin loh. Flory. Iya buat seenggaknya ya biar gak kecicil-cicil amat gitu ketemu sama Hildanya. Atau siapa lagi nih? Nino mungkin. Nino boleh, tapi Florin ini lumayan bijak sih kalau menurut aku juga. Bisa jadi opsi lah, tapi apakah akan ada pick of power lagi yang nantinya akan bisa dibawakan oleh teman-teman dari Onyx? Yap. Atau mereka akan membawakan Edit aja nih untuk bisa. Wah, boleh banget. Iya. Edit buat lawan Hilda juga Betul, bisa. Iya, untuk bisa Edit. menghancurkan di awal-awal. Wow. Terus ternyata pilihannya adalah Joe. Lebih kejam ya. Oke. Lebih kejam. Hilda Setelah. datang ditendang perutnya sana loh. Ini hero nyaman juga untuk Keyboy. Keyboy. Ya, Oke, ini dia. Dari draft indexnya, wih, durabilitasnya Bigetron pegang tinggi Jauh banget deh. Sisinya juga Bigetron ada di sana. Wow. Tapi kalah data, tadi di game sebelumnya juga Onyx bisa membuktikan bahwa eksekusi mereka cukup matang. Betul. Dan apakah ini akan dibuktikan kembali atau dengan adanya power-power tersebut, crowd control, durability, ini akan bisa menjadi jawaban untuk Bigetron bisa memperpanjang gamenya lagi. Yap. Dan Hilda yang bakal masuk di sini agar bisa ngedelay sebenarnya. Ya. Kalau stratnya nggak bisa di-delay, kita harus melihat apa backup plan buat Bigetron Alpha. Oke. Sementara untuk sekarang, mereka sudah bersiap untuk melanjutkan lagi gamenya. Match terakhir di hari ini. Match point pula untuk Onyx. Satu kemenangan lagi. Mereka akan siap untuk berhadapan dengan Kick. Dan Bigetron Alpha ditunggu oleh RRQ. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Jadi untuk sekarang langsung saja kita lihat di Land of Dawn akan menjadi 3-1 atau tidak jadi. MPL mana suaranya? Oh, match point untuk Onyx. Kali ini gangguan-gangguan sudah mulai terjadi. Super Key mengejar Kairi sampai cukup jauh. Jauh banget. Jauh banget malah. Iya. Dan ada 3 endurance yang dibawakan oleh Onyx juga. Jadi mereka akan memainkan mungkin adaptive attack yang cukup besar ya di early game ini juga. Dari emblemnya terlihat memang Xbox bermain bukan dengan emblem fighter tapi dengan emblem tank. Dan hanya memaksimalkan mungkin nantinya 10% maksimal dari Festival of Blood. Yap. Bisa dimainkan sekarang. Nah loh, Sorizo udah mulai bersilaturahmi masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Onyx itu sendiri beserta dengan Super Ken yang sudah hadir pula. Siapa yang akan mendapatkan satu purple buff ini? Tapi Jet Gundolnya, tapi first blood, Kairi berhasil dihancurkan di area tersebut tanpa bisa mendapatkan purple buff. Wah ini mahal banget sih. Bigetron Alpha tiba-tiba langsung mendapatkan 800 gold lead mereka dengan adanya agresif gameplay. Hilda dan Novaria yang ternyata Novaria nggak jaga jarak nih. Iya. Dia maju-maju aja tabrak-tabrak. Ya, tapi satu yang pasti ya, Bigetron Alpha mereka maininnya udah Hilda nih. Tapi di backup lagi, ada Pakito yang juga datang bersama Yep. dengan Super Ken, ada Baxia. Dia capek banget, tebel-tebel banget yang udah mulai masuk. Ada Sisi juga yang tadi yang masuk. Untuk sekarang coba lihat pergerakan dari Lancelotnya. Udah langsung dikejar bisa-bisa tapi Key-nya langsung aja ngacir. Dikejar oleh Keyboy yang tepat berada di belakangnya. Dan kembali lagi dengan adanya penggunaan dari tank jungler untuk Bigetron Alpha. Mereka udah setup dulu dan Kairinya tertekan. Oke, Kairi dipukul mundur jauh banget. Kairi masih level 3, orange buff pun tidak bisa dia ambil. Turtle di tempat yang lain udah berhasil diamankan pula oleh Super Ken dan Super Ken. Udah hadir untuk bisa melumat lagi ke arah orange buff. Dan Kairi begitu sulit keadaannya di early game ini. Ya, benar-benar di hold ya di level 3. Pergerakan dari Super Key. Ada Sorizo juga di sebelahnya, jadi damage ini cukup banget. Wah ini Super Ken udah level 6. Yep. Wow tapi kayaknya Kairi kali ini masih coba untuk
mendapatkan sedikit levelingnya lagi. Wah, Kairi bakal ditabrak kah? Yap, itu dia Kairi, masih ada Fajar. Satu hit terakhir, Kairi. Flicker lagi masuk ke dalam tubuh dari Kairi, dan Kairi tersiksa di area tersebut. Dan juga untuk sekarang Sive udah memiliki satu heptasis di mana damage-nya pasti akan sangat mengejutkan. Wow. Ini snowball yang luar biasa buat Big Eternal Alpha kalau mereka bisa ngebawain hal yang sama seperti ini. Ini mereka langsung bisa kunci mungkin gamenya dan tutup dengan cepat. Yap. Tapi harus tutup dengan cepat, jangan sampai ke drag terlalu lama juga. Wah, ini Big Eternal Alpha mereka cukup mengamuk ya di Ya. game kali ini karena satu kemenangan untuk Onyx. Ini akan menurunkan Big Eternal Alpha nantinya ke lower bracket dan untuk keunggulan yang memang masih bisa diamankan. Ini masih belum ada jawaban dari Onyx bagaimana mereka menanggulangi kerusuhan yang terjadi. Ya terlalu tebal juga ya, dan sekarang bahkan bukan hanya tebal, tapi ada damage yang bakal bisa diberikan oleh Big Eternal Alpha. Yap, lagi dan lagi ya kali ini Onyx benar-benar tertekan. Berhasil dihancurkan oleh Big Eternal Alpha di early game ini. Ya, dan tadi bahkan cewek menggunakan sprint, tapi gak ada target yang bisa dilihat oleh dia juga. Dari 4 menit gamenya berlangsung sudah ada gold gap sebanyak 2000-an. Dan ini gold gap yang cukup besar karena Kairi kembali menjadi target man untuk Big Eternal Alpha. Oh, ini Kairinya under banget sih, berat. Ditabrak balik. Yap, dan pertempurannya kembali terjadi. Satu orang berhasil diamankan, bahkan Kairi pun harus pergi. Membawa level 4-nya kemana-mana. Wah, ini Hanya ini yang dia milikin sekarang. Cewek diusir mundur jauh banget. Sive mukbang di atas. Level 4 lawan level 9. waduh, 9. 9. Di menit keempat, Di menit- bedanya 5 level. 5 level, dan ini level yang sangat signifikan sekali. Dan Big Eternal Alpha mereka udah pegang snowball di early-nya. Mereka harus bisa jaga ini sekarang. Kalau mereka mau bawa kita ke game yang kelima. Dan ini menarik banget karena dari tadi yang kita ngelihat dominasi total. Gak tanggung-tanggung gitu loh. Tapi itu 3 game juga gak sih? Iya. Dominasi total kan. Apalagi mungkin dari sisi poin kill 5-3 dengan 2 tadi yang terjadi. Wah, Super Ken udah on the way level 10. Waduh, udah Banding level 5 Kairi masih tertinggal setengah level Waduh. dari Super Ken. 100% loh perbedaan dari levelingnya. Dan sekarang ada Wave Dragon yang udah mulai masuk juga ke dalam tubuh satu player. Tapi untuk bisa menumbangkan Ki saja, mereka mati-matian dan Ki masih berhasil selamat mendadak jadi Usain Bolt, pelari tercepat di dunia tuh. Wah, Ankara Ki masih bisa menggocek-gocek semuanya. Dan ini Onyx masih mencari nih bagaimana winning condition untuk mereka. Terlalu jauh perbedaannya. Nah ini ibarat mereka udah dapetin apa yang mereka inginkan ya buat Big Eternal Alpha sekarang. Winning condition mereka sekarang sudah tercapai. Tinggal bagaimana cara mereka menjaga konsistensi mereka. Jangan sampai nih ya, ada yang player levelnya gede bisa terpick oleh Onyx. Sorizo mulai tertendang dan Sorizo berhasil dikonfirm menjadi 1 poin kill. Outer turret di bagian atas harusnya berhasil ditumbangkan oleh Sive. Oke, Source Ultimate buat menumbangkan Super Sorizo. Ya, tapi ini Super Ken udah mau level 12. Wah, ini bakal bisa jadi level 15 tercepat gak sih? Wow, Bisa jadi. Di bawah menit ke-8 mungkin. Hah? Ini baru mau menit ke-6 loh, dia udah mau level 12. Dan Moreno memancing tiap player untuk bisa mendekati ke arah dirinya. Wow, lihat Kairinya selalu dihantui oleh Super Ki. Kemana Kairi berada, ada Ki di belakangnya. Iya, dan bahkan level dari Kairi ini under di bawah Ki. Yang dimana itu adalah Roamer. Dan terlihat kali ini Super Ken sudah punya Curse Helmet. Udah semakin durable Iya. lagi. Dan ya udah tinggal mancing-mancing aja, jadi udah unggul level, udah unggul dari segi atribut, bebas. Bebas, mau ngapain juga bisa nempel ya. Ya itu tadi, tapi jangan sampai yang levelnya besar ini terpick karena Yap. bakal cepat untuk ngeboost juga player lawan. Nah ini dia waktunya untuk bisa melumat habis lagi seluruh source yang harusnya bisa didapatkan oleh Kairi. Cewek berusaha sebaik mungkin. Super Ken harus mundur terlebih dahulu, tapi Moreno last insanity-nya dikeluarkan. Purple Buff ini akan menjadi milik siapa? Dan Kairi gagal lagi untuk bisa mendapatkan 1 Purple Buff tersebut. Yep, wah ini dominasi dari Big Eternal Alpha di game keempat kali ini terlalu begitu besar sehingga Onyx. Wah ini udah level 12 lagi Super Ken-nya. Yap. Yap, udah langsung injak level 12. Objektif lagi didapatkan yaitu turtle, perfect turtle bagi Big Eternal Alpha. Dan bahkan Sive lihat bagaimana dia bisa nge-push juga sampai Oke, dalam. walah salah tendang dong. Dan si V-nya pun berhasil selamat, di mana untuk T-Boy-nya terancam untuk tidak bisa pergi dari tersebut. Dan benar saja, don't dapat memori. Kenangan buruk terus mengikuti dirinya. Karena apa? Karena yang kita tinggalkan adalah raganya, tapi bukan ceritanya. Dan untuk kali ini Boots
yang masih mencoba untuk clear terlebih dahulu satu buah outer mid turret. Dan bootsnya, wah terkena Warp Dragons. Dari Imitasi Moreno. dari Moreno. Yap. Ya, dia tiba-tiba masuk dari belakang juga dan sekali lagi. Kairi tidak mendapatkan buff. Dihantui oleh Super Key di bottom lane. Mau di purple buff, mau di orange buff. Ada Hilda di sebelahnya. Ini bisa dibilang, wah Bigetron Alpha luar biasa. Mereka berhasil untuk bisa memberikan permainan begitu baik. Gimana untuk sekarang? Kairi pun harus mundur kemari. Masih level 8, jauh banget. Levelnya tertinggal. Wah ini outer middle turret yang begitu fatal. Vision yang akan bisa dimaksimalkan. Tapi Boots bakal dikejar. Yap, itu dia. Mau gak mau Boots pun harus mengeluarkan lagi last insanity-nya. Tidak bisa lagi untuk melakukan serangan seperti offense yang dengan last insanity. Tapi untuk defensifnya tadi barusan. Ya, dan dia juga untuk item build-nya di mana ada Crush Helm bersama dengan Guardian Helm yang diselesaikan oleh Super Ken. Dan mungkin ada Hunter Strike bersama dengan Bloodlust yang membuat adanya juga damage yang bisa diberikan oleh Pakito dari Super Chorizo. Wah ini mengerikan sih. Shive-nya udah dapetin satu inner turret di arah bawah. Wow. Ini 8.300 di menit yang ke-8. Super Ken udah level 14. Di bawah menit 10 harusnya ini bakal udah maksimum. Sebuah dominance ice diamankan oleh Super Chorizo. Ya, masih ada item defense juga yang bisa dibuy oleh Super Chorizo. Aha. Sedangkan tadi kalau kita intip ya item build-nya. Ini baru baru cewek dan akhirnya Sans juga sudah punya damage. Iya. Tapi tertinggal banget. Kairi bahkan tadi hanya memiliki satu War Axe tuh. Ini dia. Super Ken. Ya ampun, sedikit lagi level 15 om. Wow. Akan menjadi level 15 di Yep. bawah menit yang ke-10 mungkin. Oke, Super Ken akan kalau mau menabrakkan dirinya ke arah beberapa player tersebut. Tapi ditembaki dengan epic crossbow. Coba lihat. Setengah bar HP loh. Itu kurang-kurang ya. Tipis banget. Iya. Dan lihat, wah cepet banget juga kan dari damage per second Shield of Spirit yang kita Yep. tahu. Yep. Itu cooldown-nya terus-menerus terjadi. Dan Lord yang ternyata berjalan di arah top lane. Ini bakal didiamkan begitu saja oleh Bigetron Alpha karena mereka fokus ke arah purple buff. Oke, dan ini dia menit ke-10 udah berhasil untuk mendapatkan level 15-nya. Iya, dan bahkan Chorizo yang mendapatkan purple buff juga. Jadi berarti pressure-nya masuk banget. Kairi yang seakan-akan tidak bermain di game yang keempat. Dari awal. Dari Dari awal awal. pressure, gak ada kesempatan untuk bisa dapat buff. Dan sekarang Bigetron Alpha mereka leading sampai dengan Waduh. hampir. Sakit banget, tapi untuk sekarang ada Wave Dragon yang udah connect dan juga mendapatkan ke arah Chorizo. Dan ini menjadi sebuah kesempatan untuk mereka bisa menetralisir keadaan di mana ancaman terus-terusan dilakukan oleh pemain yang dimiliki Kairi. oleh Bigetron Alpha. Tapi Kairi tepada berbeda, udah langsung disamperin lagi dengan adanya Hilda. Kairi sepertinya agak sedikit sulit untuk bisa pulang dan juga pergi dari tersebut. Tapi Buncia mau pergi ke arah mana? Masih ada Fire Missile tapi dilabrak pula untuk ibunya masih berhasil kabur dengan satu jet gundo. Dan juga Kairi dikejar terus-terusan oleh Hilda. Kairi di minimap kita lihat bagaimana perjuangan hidupnya karena Kairi masih berusaha untuk bisa mempertahankan sama-sama level 10 Ki. Melihat dari kejauhan, akankah berhasil digocek dan Kairi. Nah, itu dia. Wah ini masih bisa kabur harusnya. Tapi tidak dengan adanya Super Chorizo yang sekarang sudah mulai hadir. Dan Kairi harus tumbang di tangan dari Super Ki. Yap. Wah, ini benar-benar target lock oleh robot Bigetron sekarang. Benar-benar mengincar dan kita melihat mungkin dari players goldnya juga. Sive, Super Chorizo, Super Cat, Super Moreno ada di atas. Sangat jauh bahkan dari kedua marksman. Wah, kok bisa kayak ini perkara tadi di awal doang loh om ya. Yep, Satu purple buff gak didapetin, snowball. impactnya. Domino efeknya gede banget. Iya. Hildanya terus-terusan ngecamp dan sekarang Kiboy akan berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah satu orang ceweknya di bagian belakang dengan level tertinggi di dalam timnya. Masih bisa untuk bisa membantu mempertahankan dari mana dan apapun yang udah memasuki, membayangi mereka. Serangan yang udah dilakukan oleh Bigetron Alpha. Tapi kalau lama-lamaan kayak begini, Onyx bisa mengimbangi loh. Tadi udah ada satu buah pick off juga yang akhirnya mengakibatkan dari Super Marinanya menghilang nih Om. Yap, dan itu yang dicari memang dari Onyx adalah kapan Bigetron Alpha akan overextend untuk bisa dipunish. Dan kelihatan tadi bahwa Super Moreno yang tertangkap dengan adanya Last Insanity juga. Iya. Tapi sementara waktu Kairi ini belum dapat space untuk farming enak. Diganggu terus-terusan. Setiap kali Kairi show di minimap, dia langsung dikejar. Entah itu oleh Super Chorizo atau Super Ki. Dikejar ya, Dikejar terus. gak di real life.
Di in-game, Iya. dikejar terus ya. Ya, karena sekarang robotnya udah diprogram nih. Yap. Oke. Lock Kairi Oke. sampai habis. Tapi sekarang Lordnya Bun sudah mulai diinvasi lagi oleh Bigetron Alpha. Takito mengganggu di arah yang berbeda. Bootsnya kehilangan Viragarmor, tapi sebelum kehilangan mendinglah si Sanity dan juga menyelamatkan diri. Menembak dengan satu Astral Spear. Keyboy mencoba untuk masuk. Jet Kundo ketahuan dan ini dia. Lord selanjutnya akan menjadi milik dari Bigetron Alpha dan siap untuk menabrak pertahanan Onyx. Apakah defensif dari Onyx masih bisa untuk dilakukan? Karena kalau kita lihat dari Bigetron Alpha, ini dari segi itemnya juga Om. Lihat itemnya Shive. Ya udah hampir full item ya dia. Makanya. Kurang satu item lagi sih itu. DHS kah buat itemnya? Kayaknya. Mhm. Dan sedangkan belum ada Wind of Nature ini buat cewek juga. Jadi masih agak berbahaya ya. Apalagi kalau memang kena dari Corrosive Strike-nya dan ada Tonopan Memory yang dilepaskan Shive. Wah ini berat ya. Ya berat apalagi buat menghalau lah mungkin. Cuman Bigetron Alpha juga mereka untuk nabrak ini sepertinya lumayan susah ya karena ada Suns. Waduh, Ken-nya coba lihat tuh nge-flag-nya jauh banget sampai belakang. Lordnya masuk, mereka semua siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di mana untuk sekarang ada Wave Dragon yang udah masuk pula ke dalam tubuh dari Shive. Tapi Penta Persecution-nya masih berhasil digocek lagi. Wow. Hilda-nya berhasil ditumbangkan. Bahkan untuk kali ini Shive-nya berhasil langsung dihilangkan. Super Ken tersisa sendirian. Onyx bangkit. Yap, dan targeting dari Keyboy. Digantian nih, lock Shive-nya. Shive-nya dikejar, Shive-nya masih bisa bertahan tapi range dari Astral Sphere yang ditembak. Itu pun gak kebuat dari Shive-nya akhirnya bisa bertahan. Ya, dan itu dia tadi bagaimana cara untuk bisa mencari Suns ya. Karena kalau kita melihat dari Bigetron Alpha mereka ingin mendapatkan Suns. Ya mau gak mau mereka harus melakukan aksi seperti itu. Aksi dive in atau mungkin flank yang dilakukan dan tadi ternyata terlalu dalam masuk. Meskipun memang ada satu base turret Onyx pecah, tapi ini sudah mulai bisa di keep up oleh Onyx, sudah mulai bisa dikejar. Ya ini juga space dari Kairi-nya akhirnya bisa dapetin bawah. Dan terutama damager dari Onyx, yaitu Suns dan juga ceweknya belum tumbang sama sekali. Tuh. Dan ya defense-nya mereka kuat, ada Astral Meteor ya. Yep. Buat menghalau semuanya. Wah ini bahaya sih kalau Bigetron Alpha terlalu komit kayak tadi. Ya. Bergulir Sia-sia. terus-terusan iya karena akhirnya jadi momentum untuk Onyx. Betul. Apalagi- Sia-sia yang udah mereka bangun dari early game ya Om ya. Yep. Benar-benar sia-sia banget jadinya kalau mereka melakukan kesalahan seperti itu lagi dan lagi. Ya, dengan Kairi juga yang sudah memiliki defense item ya. Karena kalau kita lihat bar HP-nya sudah ada di angka 8.000, berarti ini untuk di one shot super key. Ini sudah mulai susah. Jadi Kairi dia sudah mendapatkan space, dia juga sudah hampir ada di level yang ke-15. Berarti untuk next Lord-nya kita bisa melihat akan ada adu retri dari Super Ken bersama dengan Kairi. Dan Hilda kalau misalkan dibawa ke late game lagi, tugas untuk nemenin jungler lawannya juga udah harusnya hampir selesai. Tapi kali ini Super Ken bakal coba untuk ditabrak kembali. Yap, dan pertempuran kembali terjadi. Ada dua lasis ini, tapi Super Ken yang tertinggal sendiri. Di mana Super Ken yang berhasil langsung dihancurkan. Winter Trencher kali ini ada di dalam tubuh Demonnya, tapi cewek dia pada berbeda juga menjadi korban. Busnya pun kali ini udah menjadi korban selanjutnya. Di mana untuk Keyboy-nya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Sementara untuk Sansya pergi karena berbeda. Sorizo, satu win terakhir. Akankah ada Immortal yang mencet, tapi ternyata tidak. Karena Keyboy-nya masih sempat untuk bisa balik ke dalam satu base utama mereka. Walaupun sebenarnya dari Bigetron Alpha mereka nggak punya sosok pemegang Retribution. Tapi 4 versus 3. Ini mampukah Bigetron Alpha bisa mengambil ke arah Lord-nya atau Onyx? Yang kali ini masih mencoba untuk memanfaatkan space-nya nih Om. Ya, ini masih di cancel ya Bigetron Alpha. Tapi kalau mereka mau startin mereka wajib untuk berhati-hati banget karena masih ada Kairi yang ready dengan Retribution dia juga. Meskipun sekarang sudah ada Super Ken, jadi Baxia Shield Unity akan membuat dia sangat cepat untuk bergabung bersama dengan teman-teman yang lain. Oke, di tempat yang berbeda ada 2 melawan 2. Pergerakan di mana Keyboy dan juga Kairi nggak bisa terlalu lama untuk berada di area tersebut. Tapi dari Lordnya akan berhasilkan diamankan oleh pemain dari Bigetron Alpha dan benar saja. Tapi mereka pun tidak mau meladeni tim fight yang akan dilakukan oleh Onyx. Sudah tidak ada base turret di arah top lane. Lord-nya jalan di atas. Defensif dari Onyx high ground-nya sebenarnya juga ada export yang cukup enak ya Om. Ya, tapi dari Onyx ya, ini mereka sangat mengejar loh. Lihat bagaimana cewek dan juga Kairi ini sudah masuk ke dalam mungkin perolehan gold terbanyak dengan top 5. Yap. 5 pemain yang banyak sekarang. Dan Super Key punya dominance ice. Lord-nya ada di area top, belum evolve Lord. Masih ada Suns yang harus dihadapi terlebih dahulu. Yap.
Itu dia. Waktunya kita akan mengaktifkan Inspire juga untuk dari sisi caster nih ya. Karena serangan harusnya akan dilakukan juga oleh pemain dari Bigetron Alpha. Tapi Super Ken mencoba untuk bisa pergi dan juga menjauh tapi ditembak lagi. Sorizo pasang pada bagian depan. Ada Tonros yang udah langsung dikeluarkan tapi Kairi masih terjebak di area tersebut. Bahkan bergantian juga pemain dari Onyx untuk bisa maju ke bagian depan langsung saat itu langsung dikeluarkan begitu saja tapi Super Ki berhasil dihancurkan di area tersebut. Rembok langsung dan juga Super Ken tertinggal Immortalnya pun jaketnya pun berhasil langsung dihilangkan. Onyx mulai membalikkan keadaan. Dan itu dia Astral Echo yang membuat dari Super Ken sulit untuk bisa melakukan pergerakan untuk melarikan diri. Dua pemain dari Bigetron Alpha yang menghilang. Ini akan menjadi momentum untuk Onyx bisa kembali membalaskan invasi dan juga turret-turret yang berhasil untuk dihancurkan tadi oleh Bigetron Alpha. Ya, dan bahkan sekarang Onyx mereka sudah sangat stabil ya. Mungkin dari secara kondisi level mereka, item mereka sih sekarang sudah mulai sama dengan Bigetron Alpha. Oke, Winter. Moreno Winter sudah terlihat di area tersebut. Dan sekarang gantian Onyx yang memberikan tekanan terus-terusan. Waduh. Dan bahkan speed push dari Kairi juga yang berhasil untuk menghantarkan dua wave minion yang berjalan di bottom lane. Dan Onyx masih tetap disiplin, mereka akan menunggu lagi dan lagi. Tidak perlu terlalu terburu-buru dan Athena Shield. Respect untuk damage yang bisa diberikan dari Super Moreno. Dan ini juga distraksi kembali terjadi sebenarnya ya. Lane atas yang dimanfaatin sama Bigetron Alpha. Ini ngebuat akhirnya dari Onyx gak bisa kembali untuk melancarkan serangan-serangannya. Karena mereka harus berfokus dulu nih untuk clear di arah atas. Ya, tapi gold yang cukup jauh tadi leading Bigetron Alpha. Dipersempit ya? Sangat sempit sekali dan bahkan kita bisa bilang beda 3.000 ya udah. Apalagi ini masuk ke late game, semua sudah punya item. Yap. Ini di luar akal sehat loh. Mereka bisa membalikkan kan. Apakah gua perlu nggak sehat dulu untuk bisa memikirkan Nggak, apa yang mereka pikirkan nggak gitu. gitu. Kan ini di luar akal sehat banget. Mereka masih bisa bertahan. Mereka kalah. Early game 5 level. Level jauh banget loh. Iya memang suka nggak bikin gak habis pikir gitu ya kan. Tapi Nggak habis. sesaat lagi Lord yang evolve akan segera muncul. Ini kontes besar-besaran harusnya akan terjadi sih. Yep, tapi dari kondisi yang seperti ini Bigetron Alpha lah yang sedang tertekan. Dikarenakan kalau memang mereka mau setup, ini item sudah selesai juga. Lancelot yang tadinya nggak punya power di early game, sudah punya. Sekarang dan CV yang harus kembali berhati-hati. Yap, sekarang mereka udah imbang. Sisi level, item, network di menit segini. Lord pun udah siap untuk memanggil ke seluruh player untuk masuk ke dalam pit dari Lord tersebut. Ditarik ulur terlebih dahulu dan ternyata sekarang Boots yang sudah ditugaskan untuk bisa memegang kendali atas Lordnya. Karena memang beda tipikal dari jungler lagi ya Om ya. Ya, dan juga ini adalah Xbox yang Aha. tadi kita bahas kan di awal. Xbox di late game nanti dia bakal bisa kiting. Yap, Dan damage-nya dia ya berskala, continuous juga, true damage apalagi. konstan juga ya. Ya, konstan damage yang bisa dihasilkan oleh bot. Dan Net Super Ken, kalau dia mau mendekat, dia bakal dicicil habis dengan Fire Stack, Fire Missile. Wow, Super Sorizo. Yap, itu dia. Di tempat yang berbeda Sorizo ada 1, 2, 3 player yang emang again and again. Langsung saja mencoba untuk bisa mengejar pergerakan di mana Sorizo yang untuk kali ini balik masih lagi? bisa bertahan. Tapi cewek berhasil mendapatkan satu player tersebut. Mungkin dia balik lagi untuk bisa mendapatkan satu after damage. Tapi Cewek. cewek. Ada WO di dalam tubuhnya. Tapi tempatnya berbeda. Boots berhasil langsung dipecahkan begitu saja dari Pina Garbo. Dan milik kita satu yang terakhir akan kabur masih berhasil selamat untuk bisa pergi dari tersebut. Boots tidak bisa selamat. Bahkan untuk sekarang Kairinya masih berhasil kabur ke satu Phantom Execution. Lordnya diambil oleh Moreno. Bigetron Alpha bisa mensummon Lord di arah atas dan tidak ada Boots Om Wawa. Wow, ini akan menjadi defense yang sulit bagi Onyx sekarang. Apalagi tadi Wind of Nature berhasil di-trigger juga oleh Super Sorizo. Dan berarti untuk defense dari physical damage yang akan bisa masuk. Dan Bigetron Alpha mereka punya Evolve Lord, mereka bisa berjalan beriringan bersama dengan Lord ini untuk mendapatkan extra buff. Oke, Lord bergerak di bagian atas. Ken akankah melakukan flanking karena sekarang cewek heavy crossbow-nya sudah terlihat. Super Ken mulai masuk ke bagian dalam. Super Ken di bagian belakang. Dan ada satu flicker tadi yang udah langsung terlihat di mana untuk Super Ken yang kali ini langsung aja dikejar habis-habisan. Tapi White Dragon-nya berhasil mendapatkan bola karena Sive dan Sive-nya berhasil diantarkan masuk ke bagian depan. Tapi Sive-nya masih bertahan sejauh ini di mana untuk pemain Bigetron apa mereka siap untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan. Akan skor menjadi 2 sama. Dan game menjadi 2 sama. Bigetron apa? Akan terjadi dan Bigetron Alpha berhasil untuk menyamakan keadaan. Match point nantinya untuk kedua belah tim. Dari early, di-press terus menerus. Dan hari ini fasilitas semua digunakan 5 game. Akan kita saksikan kembali. Ya, dan inilah yang kita harapkan dari upper bracket, pertarungan yang sengit dan